Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Batam Update. Nah, kali ini kita sedang jalan-jalan di area Bengkong Laut ya. Nah, ini kita jalan menuju daerah Golden Prawn. Nah, kita akan ke kawasan wisatanya itu teman-teman. Tapi tujuan saya ke sana itu cuma mau main futsal saja ya. Nah, ini kita sudah sampai di perempatan ya. Oh sorry, pertigaan. Nah, ini sudah di jalan Golden Prawn. Waduh, lidah saya ini nggak bisa ya ngomong bahasa Inggris. Nah, tadi kita melewati Masjid Istiqomah ya. Nah, ini kita jalan terus. Nah, teman-teman, daerah ini katanya kalau pagi itu macet. Nah, makanya sama pemerintah dilebarkan jalannya. Ya, walaupun tidak bisa dibuat 2 jalur ya, karena kiri kanan itu sudah ada bangunan ruko. Nah, ini titik kemacetannya teman-teman kalau pagi sama sore. Nah, tadi saya mau langsung lurus saja teman-teman, tapi teman saya ngajak ke kiri. Katanya nanti ada jalan tembus ke daerah Jalan Golden City Jaya ya. Nama bagiannya saya lupa teman-teman. Nah, kita lewat sini nanti. Rencana saya mau ke Kampung Tua, tapi videonya saya pisahkan di sesi lain ya. Nah, beginilah suasananya teman-teman. Berarti ini belum Kampung Tua dong, tapi ya resmi lah saya kira ya. Daerah sini nih daerah padat penduduk teman-teman. Ya, teman-teman lihat sendiri ya, rumah-rumahnya itu berdempetan dan sedikit apa ya, agak jauh lah dari pamor Batam sebagai kota yang tertata ya. Tapi ya memang namanya juga daerah yang sudah mungkin lebih dulu daripada Batam ya. Ya beginilah kondisinya. Nah, oke teman-teman, nah ini sih pun ada ruko-ruko. Memang daerah padat penduduk tuh pasti ada tempat untuk berbisnis. Nah, begitu juga di situ ada Alfamart ya. Oke. Nah, ini kita lurus saja teman-teman. Mungkin walaupun jalan kampung seperti ini, ya dibilang kampung pun enggak ya, tapi dekat Kampung Tua. Ya setidaknya dikasih marka jalan lah. Tapi ya bagaimana lagi? Itu kan semua ranahnya pemerintah ya teman-teman. Kita hanya bisa mengharap dan membicarakan. Sebenarnya pas ada anggota dewan yang reses itu, nah itulah kita berbicara ya, untuk supaya disampaikan ke Pak Bupatinya. Oke teman-teman, ini kita lihat ya. Waduh, ada jalan menggenang ya. Memang gotnya apa teman-teman, meluap ya. Padahal nggak lagi hujan, nggak tahu sumbat mungkin. Oke, nah daerah ini ya yang hanya saya tahu namanya Bengkong Laut teman-teman ya. Tapi kampungnya saya nggak tahu. Dan kalau di Google Map nama jalannya ini Jalan Tanjung Buntung. Karena memang di depan sana, nah itu teman-teman sudah mulai lihat gerbangnya. Itu ada gerbang Kampung Tua Tanjung Buntung teman-teman. Nah, nanti ada video di sesi lain ya. Tadi saya udah masuk, nah ini saya keluar lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan menuju ke Jalan Golden Prawn yang tempat banyak wisatanya itu teman-teman. Oke, ini saya balik lagi ya. Saya aja yang sebagai orang Batam teman-teman. KTP saya Batam ya, tapi ya saya juga perantauan di sini. Bisa dibilang saya nggak pernah sama sekali teman-teman masuk jalan sini. Kalau jalan besarnya tadi ya sering masuk, cuma lewat aja ya. Nah, ini pun saya baru pertama kali melihat suasana bagian lain dari kota Batam ya. Jadi kebetulan saya tinggal di perumahan ya. Ini kayaknya kapling sih. Ya, saya kan perumahan udah jadi, ya mungkin sedikit lebih tertata lah ya. Ya karena memang dikembangkan oleh developer. Oke teman-teman, ini kita belok kiri ya. Nah, kita akan ke daerah Golden Prawn. Ya, tempat wisatanya itulah. Nah, ini jalan potongnya.
Jadi kita tidak perlu lagi melewati jalan besar. Oke, nah ini kita terus jalan teman-teman ya. Beginilah suasananya di salah satu bagian dari kota Batam. Nah di depan tuh sudah mulai pembangunan ruko ya. Nah kita sudah mau masuk ke jalan Golden City Jaya. Itu kalau di Google Map teman-teman. Nah ini dibangun ruko sebagai bagian dari pengembangan daerah ini ya. Kalau malam minggu teman-teman atau pas hari libur ramai sekali teman-teman daerah sini. Nah di sini kan banyak kafe, banyak restoran. Nah habis itu ada taman dinosaurus, ada arena olahraga mini soccer, lapangan futsal Golden Futsal, ada kolam, kita bisa main perahu dayung di situ ya kan. Sorry, dayungnya pakai gayung pakai kaki ya, di engkol. Nah ini saya sengaja berhenti, saya ingin menunjukkan. Nah itu bukan kelenteng, bukan vihara teman-teman, tapi itu adalah masjid. Nah ini adalah Masjid Cheng Ho yang ada di Batam. Jadi bukan hanya ada di Semarang aja Masjid Cheng Ho ya, tapi di Batam juga ada. Nah letaknya ya di sini di daerah Golden Prawn Bengkong Laut ya, tepatnya di Jalan Golden City Jaya. Nah area ini teman-teman, setahu saya sih ada pengembangnya ya, jadi dikembangkan oleh swasta daerah ini. Ya ini banyak ruko. Jadi katanya ini daerah sini hidupnya kalau malam sih. Maksudnya kan banyak anak muda yang nongkrong di sini gitu. Karena ini pagi, Jumat lagi ya kan. Nah, jadi agak sepi. Nah, ini saya mau main futsal di depan situ ada Golden Futsal teman-teman. Nah, ini ke Alfamart dulu beli air mineral. Nah selesai main futsal, nah waktunya saya pulang ke tempat kerja ya. Oke, nah saya akan balik lagi ke jalan yang pertama kali saya datang tadi teman-teman. Tapi ini kita sampai Batu Ampar sih. Oke, biar teman-teman bisa lihat bagaimana suasana perjalanan dari Bengkong Laut ke Batu Ampar. Nah ya nggak ada yang bisa saya jelaskan, beginilah suasananya teman-teman. Karena ini pagi Jumat ya, sepi lah dari aktivitas lalu lalang kendaraan. Nah kiri kanan itu teman-teman adalah kafe restoran ya. Tapi sayangnya kok daerah kafe gini dekat sama pabrik semen atau apa itu ya. Ya udahlah. Nah itu kafe itu sebelah kanan tuh, atau restoran ya. Nah teh tarik ya kan. Oke, nah ini kita lurus aja ya ke jalan besarnya. Kalau di Bengkong kalau di Google Map namanya Jalan Golden Prawn. Oke, nah ini kita sudah sampai. Nah ini pun jalannya sedang pembangunan ya teman-teman. Diluaskan lagi karena memang daerah sini sering macet katanya. Oke, nah ini kita jalan terus. Nah ini titik kemacetan teman-teman. Tadi kita lewat juga ya. Nah titik kemacetan kalau pagi atau sore saat orang mau berangkat kerja atau pulang kerja. Ya biasalah teman-teman, namanya juga persimpangan ya. Tapi kalau persimpangan yang padat itu ya seyogianya dikasih lampu merah lah ya. Jadi lalu lintas itu bisa lebih teratur. Kalau nggak ada lampu merah, dibuat sistem bundaran. Tapi bundarannya tuh harus luas ya. Dan diameter bundarannya tuh harus panjang gitu teman-teman. Ya supaya lalu lintas mobil itu lebih
lancar. Itu sudah dibuktikan teman-teman. Saya lihat saya mengalami sendiri dekat rumah saya itu simpang base camp. Nah itu lancar sih, walaupun pagi-pagi memang dia kadang padat gitu, tapi dia cenderung lancar, nggak stuck gitu, nggak stuck. Nah juga di Tembesi itu kan simpang 3 ya, tapi agak stuck juga sih kalau saya lihat. Jadi kayak kurang presisi gitu, posisi bundarannya kurang pas gitu kalau menurut saya. Nah sama simpang bandara, tapi sempat ada kecelakaan juga tuh di bundaran bandara teman-teman. Nah ini kita gas terus teman-teman ya, ke arah Batu Ampar. Oke, jadi ginilah suasananya teman-teman. Jalan di Batam ini kalau saya lihat-lihat itu kurang marka jalannya, cuma nggak tahu ya. Mungkin pemerintah punya tujuan atau pandangan lain. Mungkin karena jalan ini akan dilebarkan. Tapi kan sambil menunggu itu dibuat garis tengah gitu loh, biar pastilah kita jalan mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada pembatasnya. Oke, saya mohon maaf teman-teman ya, saya kurang hafal juga nama-nama tempat daerah sini. Jadi saya sambil lihat Google Map aja ini. Tapi sekali lagi ya, saya ini nggak megang kamera saya ini ada di dada saya, ditempel. Nah jadi pakai solder apa gitu ya. Nah jadi ini saya dubbing suara. Nah ini kita sudah mau sampai di simpang 3. Oke. Oh iya, ini namanya Jalan Yosudarso teman-teman kalau di Google Map. Nah ini sebenarnya jalannya 3 lajur ya, cuma karena nggak ada marka jalan garisnya. Wah ada Pak Pol itu. Wah tapi ya ada yang pakai helm, santai aja ya kan. Kayaknya Pak Polnya lagi nggak niat nilang. Nah kita lurus terus teman-teman. Tadi belok kiri itu ke arah Bengkong Baru, Bengkong Harapan ya kan, simpang Bengkong, simpang Patung Kuda, saya panas lewat sana aja. Nah ini kita lurus dan lurus terus. Nah nanti ada rumah makan Padang teman-teman. Nah ini yang saya rekomendasikan sih, saya seneng, enak rasanya. Oke, kebetulan pas saya lagi dubbing suara ini malam minggu teman-teman, ada orang yang lagi karaoke di tetangga itu, cuma saya nggak ikutan ya. Takutnya ini kena kena kebijakan monetisasi pula ya, karena ada terdengar suara-suara orang karaoke. Oh ya teman-teman, saya ingin sedikit cerita lah tentang diri saya sendiri ya. Dulu saya pertama kali ke Batam itu tahun 2010. Nah itu saya melamar pekerjaan di suatu perusahaan lah ya, perusahaan menengah. Dan saya bekerja sebagai teknisi mesin fotokopi. Nah sampailah sekarang ini. Tapi di Batam ini sampai sekarang ya. Tapi untuk pekerjaan saya sudah pindah ke beda perusahaan ya, dari perusahaan ke instansi pemerintah. Nah kalau di instansi pemerintah itu setiap Selasa dan Jumat itu adalah waktunya olahraga ya, dari pagi sampai ya jam 10 gitulah. Nah di sini hati-hati teman-teman ya. Nah ini adalah simpang Bengkong Laut. Wah ada sampah itu ya. Ini namanya, saya sudah keluar di YouTube kalau Batam ini adalah kota modern. Tapi ya masyarakatnya masih buang sampah sembarangan. Saya pun heran ya. Oke ya teman-teman, ini kita putar balik ya.
Oh iya, kalau di Google Map kok ini namanya Jalan Yosudarso juga. Jadi agak bingung ini teman-teman. Nah ini jalan yang cukup lebar teman-teman, ada 3 lajur ya. Ini adalah jalur utama pengiriman barang dari Pelabuhan Batu Ampar ke seluruh Batam teman-teman. Nah inilah jalannya. Ada juga jalan yang sebelah sana ya. Jadi kalau berkendara di sini hati-hati karena banyak mobil kontainer. Dan menurut pandangan saya pribadi, ya adalah mobil kontainer itu yang terkesan ugal-ugalan ya. Ya mungkin karena apa ya, pandangan saya aja sih. Karena itu mobil besar. Nah, jadi kelihatannya itu wah mengerikan sekali. Tapi itu mungkin pandangan saya ya. Ada juga yang pelan-pelan dia bawa mobilnya, mobil kontainernya. Tapi beberapa saya temui ya kebut-kebutan ya kan. Kadang 2 mobil kontainer saling mendahului ya. Mereka makan jalan ya kan. Habis itu ya kasihan pengendara motor seperti saya inilah. Karena ada beberapa kejadian orang kecelakaan di Batam ini teman-teman. Ya amin-amin ya. Mungkin dia pas jatuhnya selamat. Nah yang gak selamatnya itu ya terkena roda dari kontainer itu atau mobil lain. Nah, kan agak ngeri ya. Oh ya mohon maaf teman-teman ya. Ini saya bicara ngalur ngidul aja teman-teman. Yang penting untuk mengisi dubbing suara. Nggak ada yang saya bisa ceritakan di sini. Saya ingin sih menjulit pengendara-pengendara nakal yang ugal-ugalan, tapi di sini semua apa ya teman-teman pada taat aturan ya, taat rambu, nggak ugal-ugalan. Nah, bawa motornya hati-hati. Cuma ya paling beberapa nggak pakai helm, tapi itu masa saya komentari kan enggak lah. Oke, nah ini saya sudah mau sampai di daerah tempat saya bekerja teman-teman. Sekian ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.